Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi tidak berbicara dengan menggunakan nafsu, akan tetapi yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu ada satu yang penting untuk kita fahami bersama, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan fase kehidupan. Di dalam kehidupan ini ada 5 fase, 5 tahapan, yang mana itu pasti akan dialami oleh seluruh manusia ini sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Fase yang pertama, sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW, yaitu yang disebut dengan marhalatun nubuwah, fase zaman kenabian. Sebagaimana disebutkan, takunu an-nubuwah fikum ma Allah an yakun, thumma yarfa'uhu Allah idza syaa an yarfa'aha. Masa yang pertama adalah masa kenabian, yang dimana masa itu adalah masa yang paling indah, masa yang paling cemerlang, yaitu masa-masa di mana Allah Subhanahu wa taala masih menurunkan dan mengutus seorang manusia yang menjadi nabi Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala macamnya langsung bisa berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan masa itu selesai tatkala dengan wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka masa fase kenabian ditutup, tidak ada lagi. Sebagaimana Nabi SAW beliau bersabda, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelahku. Maka itu perlu kita yakini, tatkala ada seorang yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad SAW, jelas itu adalah pembodohan dan jelas itu adalah melenceng daripada syariat yang telah disyariatkan di dalam agama Islam. Siapapun dia, apapun golongannya, dari suku manapun, jika ada yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad, pastikan itu adalah bohong dan dusta. Masuklah ke fase yang kedua. Fase yang kedua ini adalah fase yang juga masih indah dan masih cemerlang sekali. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Tsumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah." Fase yang kedua adalah fase khilafah yang berjalan di atas jalan aturan para nabi. Khilafah ini jangan diartikan sebagai pemerintahan, tapi khilafah itu berasal dari kata khalfun yang biasa disebut khalifah. Khalifah adalah pengganti. Maka itu seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mereka disebut khalifatu Rasulillah, penggantinya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan kerajaan. Khilafah bukan diartikan sebagaimana orang-orang mengartikan yang salah dengan arti kerajaan atau negara yang baru, bukan. Khilafah adalah khalifatu Rasulillah, penggantinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan masa-masa itu adalah masa-masa yang cemerlang, di mana di bawah kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar, lalu diserahkan estafet yang berikutnya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, lalu berlanjut estafet itu kepada Sayyidina Uthman bin Affan, dan berlanjut juga kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Masa itu selesai, dan itu adalah masa yang disebut Khulafaur Rasyidin. Selesainya masa itu, Nabi SAW memberikan batasan waktu di dalam fase yang kedua ini,
yaitu fase khilafah ala manhajin nubuwah, khilafah di atas jalannya para nabi. Itu Nabi mengatakan khilafatu ba'di 30 sanah. Khilafah setelahku itu berjalan 30 tahun, dan itu disebutkan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana ucapan Nabi SAW, sehingga Nabi menyebutkan waktu 30 tahun masa khilafah tadi ini. Ternyata benar, mulai dari kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar, dari kepemimpinan Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini ternyata berhenti sampai 30 tahun. Hanya saja kalau kita mau menghitung secara hitungan bulan, Nabi SAW wafatnya di bulan Rabiul Awal. Maka seharusnya dipersiskan 30 tahun itu di bulan Rabiul Awal. Akan tetapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib wafat itu kurang 6 bulan dari bulan Rabiul Awal. Maka itu setelah wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dilanjutkan oleh putranya, yaitu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Hasan melanjutkan estafet ayahnya hanya dalam kurun waktu 6 bulan saja. Setelah 6 bulan, maka diserahkan estafet mulia itu kepada sahabat Muawiyah. Kepemimpinan setelah mulai dipegang oleh sahabat Muawiyah, maka fase yang kedua ini pun juga habis, berhenti. Karena sudah 30 tahun sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Masuk kepada fase yang ketiga. Mulai dari kepemimpinan Muawiyah, itu berjalanlah fase yang ketiga. Dan fase yang ketiga ini Nabi SAW mengatakan thumma takun mulkan 'adhan. Akan terjadi fase atau zaman kepemimpinan yang 'adhan. 'Adh itu yauma yu'adzul kafirin, menggigit. Pemimpin yang menggigit. Nah, di masa mulai dipegang oleh Muawiyah, itu adalah masa-masa kepemimpinan kerajaan, bukan khalifah lagi. Nabi menyebutkan mulkan, satu kerajaan yang di situ pemimpinnya menggigit sekali. Fase-fase itu, zaman-zaman itu. Tapi bukan semuanya jelek, bukan semuanya jelek. Karena di masa-masa itu, di masa-masa fase yang ketiga ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, fase yang zaman yang di situ dikategorikan mulkan 'adhan, kerajaan yang menggigit, di situ ada beberapa juga yang baik, artinya bisa naik, bisa turun, baik lagi, turun lagi, begitulah. Ada di zaman misalnya di dinasti Bani Umayyah, di situ ada yang baik juga, namanya Umar bin Abdul Aziz. Waktu di zaman dinasti Abbasiyah, itu ada juga Harun ar-Rasyid. Ini pemimpin-pemimpin yang baik di dalam sejarah. Maka itu tidak semuanya di zaman atau fase yang ketiga yang disebut sebagai mulkan 'adhan, kerajaan yang menggigit, yang saling keras di dalamnya, itu semuanya jelek, tidak. Di situ masih ada orang-orang baik yang memimpin. Hanya saja siklusnya bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun, begitulah di waktu zaman-zaman itu. Dan itu berakhir sampai tahun 1924 Hijriyah, yang dimana berakhirnya fase yang ketiga itu dengan ditutupnya satu tempat yang dimana itu menjadi kebanggaan kaum muslimin. Ditutupnya tempat itu menunjukkan bahwasannya fase ini adalah selesai. Fase ini telah berhenti, yaitu dengan ditutupnya Turki Utsmani. Dengan tertutupnya Turki Utsmani, itu namanya fase yang ketiga sudah selesai. Masuk lagi ke fase yang keempat. Fase yang keempat ini Nabi SAW beliau menyebutkan bahwasannya fase yang keempat ini adalah thumma takunu mulkan jabariyah. Pemimpin yang jabariyah,
yang keras semaunya sendiri. Diktator. Nah, mulkan jabariyah ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini berawal daripada mulkan adon, dari fase yang ketiga. Fase yang ketiga ini Turki Utsmani ditutup. Anda perlu tahu sejarah. Apa yang menyebabkan Turki Utsmani itu ditutup? Ternyata yang menutup di Turki Utsmani itu adalah kalangan dari golongan orang-orang Yahudi. Dengan cara mereka menutup, dengan cara waktu itu di Turki Utsmani itu disebarkan kemaksiatan yang dimana minuman keras merajalela, perzinaan ada di mana-mana dan lain sebagainya, sampai di Turki Utsmani itu terkalahkan dan dipegang total oleh kalangan orang-orang Yahudi. Peradaban Yahudi ini sampai sekarang masih berlanjut di fase yang keempat yang disebut dengan fase mulkan jabariyah, tahun atau kerajaan yang sifatnya adalah keras isinya, keras. Mulkan jabariyah bukan berarti semuanya jelek, kadang ada bagusnya juga, kadang menurun, naik lagi, turun lagi. Ini namanya mulkan jabariyah, semuanya dengan kekerasan, mau tidak mau, dengan paksaan, harus mau. Sebagian ulama sudah menggambarkan di zaman yang disebut dengan mulkan jabariyah, di kerajaan atau di satu negara yang di situ ijbari, harus mau begini ya sudah begitu, dan itu adalah percikan daripada orang-orang Yahudi. Begitulah bagaimana orang-orang Yahudi itu keras sekali, tidak ada rahmat di dalamnya, tidak pernah memikirkan hal-hal orang-orang yang kecil. Yang dipikirkan adalah kenikmatan mereka sendiri, tidak pernah memikirkan orang-orang yang di bawah. Dan ini terjadi karena itu adalah bekas-bekas daripada ajaran-ajaran sisaan tinggalan daripada orang-orang Yahudi. Bahkan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang perlu kita tahu, banyak sekali sistem ataupun cara bahkan pemikiran orang-orang Yahudi yang saat ini kita bangga-banggakan. Lihat bagaimana orang-orang muslimin saat ini, mereka lebih bangga untuk memakai baju kebesaran orang-orang lain, bukan orang-orang Islam. Bahkan baju-baju Yahudi. Lihat bagaimana juga peradaban akhlak anak-anak muda kita sekarang. Mereka bukan lagi cenderung menyontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi yang dicontoh adalah akhlak budaya orang-orang Yahudi. Dan itu terjadi. Bagaimana di dalam dunia pendidikan, pelajaran-pelajaran yang poin-poin inti di dalam pondasi-pondasi agama sudah mulai dihilangkan, diganti ini dan diganti itu. Peradaban Yahudi tetap dipakai, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka itu perlu kita faham sejarah. Kalau kita tidak ngerti sejarah, takutnya kita akan terbawa karena dianggap itu adalah hal-hal yang bagus. Saya kasih contoh di dalam dunia pendidikan. Saat ini kita sudah tahu dan semuanya kita sudah dengar bahwasannya jika ada seorang guru yang memukul kepada anak didiknya, maka guru tersebut dapat dilaporkan dan dapat dimasukkan penjara. Anda tahu, ini adalah aturan-aturan Yahudi, na'udzubillah min dzalik. Bukan begini Islam mengajarkan. Bukan caranya begini Islam mendidik anak. Dia mengolah pikiran. Jangan engkau keras kepada anak-anak muridmu. Jangan nanti muridnya tidak mengerjakan tugas lalu dicubit. Jangan nanti muridnya melanggar disuruh cuci kamar mandi. Disuruh begini dan begini. Jangan. Kalau mereka tidak mengerjakan tugas, maka hukum mereka untuk mengerjakan tugasnya. Ini adalah akal-akalan orang-orang Yahudi. Sebetulnya Islam tidak seperti itu, dan itu sudah dipatahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis. Beliau memerintahkan muru auladakum bis shalah fis sab' wadribuhum fil 'ashr wa farrighum fil madaji'. Nabi lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada semua umatnya ini, ajarkan anak-anak kamu, perintahkan untuk melakukan sholat pada usia umur 7 tahun. Dan
wadribuhum fis sab'i, dan pukul anakmu tatkala anakmu meninggalkan sholat pada usia 10. Apa sambungannya antara sholat dengan dipukul? Harusnya hukumannya kalau tidak sholat ya suruh godok sholat. Tapi Nabi SAW mengatakan jika anakmu tidak sholat pada usia itu, pukul. Dan ini dirubah. Cara pemikiran-pemikiran seperti ini dirubah. Sehingga dijadikan pedoman. Kalau ada guru yang berbuat keras kepada santrinya, memukul misalnya, atau mencubit, atau apa berbuat sesuatu kekerasan demi untuk mendidik, bisa orang tua melaporkan dan guru tersebut bisa ditahan. Ini peradaban-peradaban Yahudi yang harus kita hilangkan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan Nabi SAW juga pernah bersabda beliau, cara mendidik anak, allikus saut fa innahu adaba. Nabi SAW pernah mengatakan, letakkan sebuah alat pemukul, karena itu akan mendidik anak-anak kamu untuk menjadi anak-anak yang beradab. Bukan kita diajar untuk keras, bukan. Tapi tatkala melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, di situ harus ada ketegasan dari orang tua. Tidak ada orang tua ataupun guru yang memukul anaknya karena benci kepada anak didiknya. Mereka memukul bukan dengan pukulan benci, tapi mereka memukul dengan pukulan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ini adalah peradaban orang-orang Yahudi yang harus segera kita sirnakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita di zaman ini, zaman yang sudah banyak kegaduhan di mana dan di sini, banyak kerincuan, masalah demi masalah akan membingungkan umat ini semuanya. Baik dari atasannya, baik dari kalangan menengahnya, baik dari orang-orang yang ada di bawah, rincuh semuanya ini. Hati-hati, hati-hati. Ini sudah menandakan insya Allah tidak akan lama lagi kita akan masuk ke dalam fase yang terakhir, fase yang kelima. Apa itu? Nabi SAW mengatakan di dalam fase yang kelima adalah akan kembali zaman, yaitu khilafah ala manhajin nubuwah. Fase yang terakhir adalah zaman khilafah yang berjalan di atas sesuai jalannya Nabi SAW. Akan kembali ke zaman fase yang kedua yang telah disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu fase setelah fase kenabian. Ma'asyiral muslimin, kalimat khilafah ini kita nggak boleh alergi. Jangan nanti ada orang bicara sekarang khilafah lalu diartikan akan merontohkan kerajaan, akan merontohkan negara, memusuhi negara. Tidak, tidak. Karena ini akan terjadi, mau tidak mau itu pasti akan terjadi. Sebab sudah disabdakan oleh Nabi, fase yang kelima adalah khilafah ala manhajin nubuwah. Fase zaman, suatu waktu, zaman yang di situ akan ada khilafah di atas jalannya Nabi SAW. Lah, khilafah yang di sini yang dimaksud bagaimana? Apakah khilafah itu seperti di zaman Nabi SAW ada Sayyidina Abu Bakar yang melanjutkan Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Tidak, karena kita tidak ada kapasitas untuk menjadikan orang sebagai khilafah. Siapa yang bisa kita pilih untuk menjadikan khilafah? Ya, kalau waktu itu memang ada orang-orang khusus bagian pemilihan Dewan Syuro. Lalu sekarang siapa yang mau dijadikan pemimpin? Maka khilafah yang diartikan di situ sebagian ulama mengatakan tetap berupa kepemerintahan, tapi pemerintahan yang berbau dengan bau Islam. Karena kalau sudah pemerintahannya berjalan di jalan Islam yang lurus, bukan Islam yang dipelencengkan sana atau Islam yang dipikirkan sesuai dengan rasio akalnya masing-masing, tidak. Islam yang benar-benar beracu kepada Al-Quran wa Sunnah. Maka di waktu itulah juga sudah dikatakan sebagai waktu khilafah. Sudah dikategorikan khilafah. Siapa juga khilafah? Sebagian ulama juga mengatakan khilafah adalah orang-orang yang baik di atas bumi ini, yang menegakkan ajaran Allah, mendidik ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW untuk disebarkan kepada umat. Itu juga sudah kategori khilafah.
Hanya ini adalah proses untuk menuju ke zaman itu, untuk menuju ke waktu itu, ini masih dalam proses, ma'asyiral muslimin. Dan pastikan ucapan Nabi SAW tidak akan pernah luput, akan datang waktu yang dinamakan khilafah ala manhajin nubuwah. Puncaknya kejayaan Islam di masa khilafah yang terakhir nanti ini, artinya kebaikan sudah mulai timbul, itu nanti puncaknya ada pada kedatangan Imam Mahdi. Imam Mahdi, semua Islam akan bersatu, Islam akan di garis yang lurus sesuai dengan ajaran Allah dan sunnah. Lalu lebih melebar lagi kedatangan Isa bin Maryam yang akan diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini. Isa bin Maryam atau yang dikenal dengan Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala dikejar oleh kaumnya, mau dibunuh, mau disalib, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa di atas ke langit-langitnya Allah taala, entah itu diletakkan di mana, dan Allah mengganti orang yang serupa, lalu itu yang dijadikan patokan oleh mereka untuk dianggap sebagai Nabi Isa. Tidak, Nabi Isa akan turun ke permukaan bumi ini, dan Nabi Isa akan kembali memimpin umat Islam untuk menjadi jaya Islam sesuai dengan manhajin nubuwah, sesuai dengan jalan yang diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, Nabi Isa akan dikebumikan di bumi. Nabi Isa akan dimakamkan kembali di bumi, dan tempat makamnya Nabi Isa alaihissalam ada di kota Madinah, di samping makam Nabi Muhammad SAW, dan itu sudah ada tempatnya, ma'asyiral muslimin. Sudah ada tempatnya, hanya menunggu datangnya waktu yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Lantas apakah kiamat sudah dekat? Kalau dari dulu orang bicara itu, kalau begitu fase akan bergulir ke yang kelima, berarti kiamat sudah dekat. Anda tidak perlu memikirkan kapan datangnya kiamat, karena dari dulu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan informasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kiamat sudah dekat. Iqtarabatis saa'ah. Kiamat sudah dekat. Memang kiamat sudah dekat. Yang kita permasalahkan bukan masalah kapan kiamat, tapi apa persiapan kita tatkala kiamat itu sudah datang untuk kita. Salat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, ini yang perlu kita pikirkan. Jangan Anda berpikir kiamat, 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 maka tidak ada amalan nanti yang akan dibawa tatkala hari kiamat itu datang. Semoga insya Allah kita dijadikan orang-orang yang lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga insya Allah taala kita diberikan panjang umur dalam keadaan sehat wal afiah, segala hajat diterima oleh Allah taala, dan mampu mentauladani dan menghidupkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon tidak ada kekuatan yang lebih kuat untuk menghilangkan sesuatu hal yang buruk di zaman-zaman ini kecuali dengan kudratillah, dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, minta kepada Allah, dan jangan pernah Anda bimbang ataupun bingung tatkala di zaman ini banyak permasalahan, di zaman ini banyak keributan dan kekotoran. Semuanya ini memang pasti akan terjadi. Tidak ada kekuatan, tidak ada yang bisa kita minta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya insyaallah diselamatkan, dan yang jahat Allah kembalikan ke jalan yang lurus, Allah berikan hidayat, dan yang baik Allah tetapkan dan istiqomahkan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.